Speed up, no counter. Mari kita lanjutkan terkait penjelasan akuntansi pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran. Adapun topik pembahasan kita yaitu yang pertama definisi pembiayaan, kedua perbedaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, tiga klasifikasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, empat pengakuan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, 5. Pengukuran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dan yang terakhir, contoh transaksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Sebelumnya, mari kita pahami untuk definisinya. Jadi, di sini dijelaskan bahwa pembiayaan maupun financing adalah setiap penerimaan maupun pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Apa sih perbedaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan? Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas pada rekening kas umum pemerintah yang diperlukan pembayaran di masa depan. Lalu, pengeluaran pembiayaan ialah semua pengeluaran kas dari rekening kas umum pemerintah yang perlu diterima kembali di masa depan. Kemudian, untuk klasifikasinya, pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Transaksi penerimaan pembiayaan terdiri dari sebagai berikut. 1. Pinjaman, 2. Penjualan obligasi, 3. Hasil privatisasi perusahaan daerah, 4. Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, 4. Penjualan investasi permanen, 5. Pencairan dana cadangan. Lalu, transaksi pengeluaran pembiayaan terdiri dari sebagai berikut. 1. Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, 2. Penyertaan modal pemerintah, 3. Pembayaran kembali pokok penjualan, 4. Pembentukan dana cadangan. Yang artinya, dari kedua ini, penerimaan dan pengeluaran sama-sama menyebabkan penambahan kas pada kas umum daerah. Selanjutnya kita masuk ke kode akun penerimaan pembiayaan. Kode akun 711 penggunaan silpa tahun sebelumnya. Kode akun 712 pencairan dana cadangan. Kode akun 713 hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kode akun 714 pinjaman dalam negeri. Kode akun 715 penerimaan kembali piutang. Kode akun 716 penerimaan kembali investasi non permanen lainnya. Kode akun 717 pinjaman luar negeri. Kode akun 718 penerimaan utang jangka panjang lainnya. Setelah kita membahas kode akun penerimaan pembiayaan, selanjutnya kita masuk ke kode akun pengeluaran pembiayaan. Kode akun 721 pembentukan dana cadangan. Kode akun 722 penyertaan modal. Kode akun 723 pembayaran pokok pinjaman dalam negeri. Kode akun 724 pemberian pinjaman. Kode akun 725 pengeluaran investasi non permanen lainnya. Dan terakhir kode akun 726 pembayaran pokok pinjaman luar negeri. Setelah kita membahas kode akun pengeluaran pembiayaan, selanjutnya kita akan membahas pengakuan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas umum negara atau daerah. Dan yang kedua, pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Kedua pengakuan ini sama-sama menggunakan basis kas. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengukuran pembiayaan. Yang pertama, ukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang, kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Kemudian yang kedua, pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. Setelah kita membahas pengukuran pembiayaan, selanjutnya kita akan membahas pembiayaan neto, silpa, dan sikpa. Apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan neto, silpa, dan sikpa itu? Yang pertama, pembiayaan neto. Pembiayaan neto adalah penerimaan pembiayaan dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode anggaran tertentu. Kemudian yang kedua, silpa. Silpa adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Kemudian yang ketiga, sikpa. Sikpa adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansi dan contoh transaksi penerimaan pembiayaan. Yang pertama, pencatatan akuntansi. Yang pertama itu pencatatan akuntansi untuk pembiayaan terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca basis akrual dan penyusunan LRA basis kas. Yang kedua, pencatatan untuk penerimaan pembiayaan diawali pada saat pembiayaan diterima. Yang ketiga, pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah perubahan sal bertambah di sebelah debit dan penerimaan pembiayaan bertambah di sebelah kredit. Dan yang keempat, pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah kas bertambah di sebelah debit dan jenis sumber pembiayaan bertambah di sebelah kredit. Contoh transaksi penerimaan pembiayaan. Suatu provinsi A memiliki beberapa transaksi penerimaan pembiayaan yang disajikan berikut ini. Yang pertama, Provinsi A membentuk dana cadangan. Saat ini, Pemda memutuskan mencairkan dana cadangan tersebut. Surat keputusan pemindah bukuan dalam rangka pencairan dana cadangan ke rekening kas sudah dibuat. Jumlah dana cadangannya yang dicairkan sebesar 80 juta. Jurnal finansialnya adalah kas di kas daerah pada dana cadangan sebesar 80 juta. Dana cadangan diletakkan di kredit karena terjadi penerimaan pembiayaan atau kamu bisa logikakan penerimaan modal pada perusahaan. Sedangkan untuk jurnal pelaksanaan anggarannya perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan sebesar 80 juta. Contoh transaksi yang kedua, pada masa lalu Provinsi Y memberikan pinjaman kepada BUMD dan Pemda lain. Jumlah penerimaan kembali pinjaman sebesar 25 juta dari BUMD dan 30 juta dari Pemda lain. Jurnal finansialnya di debit kas di kas daerah sebesar 55 juta, sedangkan di kredit bagian lancar tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar 25 juta dan bagian lancar tagihan pinjaman kepada Pemda lain sebesar 30 juta. Sedangkan untuk jurnal pelaksanaan anggaran di debit perubahan sal sebesar 55 juta, sedangkan di kredit penerimaan pembiayaan penerimaan kembali piutang kepada BUMD sebesar 25 juta dan penerimaan pembiayaan penerimaan kembali piutang kepada Pemda lain sebesar 30 juta. Nah, di bagian kredit ada akun bagian lancar tagihan pinjaman. Pada saat pemberian pinjaman, akun yang didebit adalah tagihan pinjaman, tapi saat penerimaan kembali pinjaman, akun yang dikredit adalah bagian lancar tagihan pinjaman. Hal ini terjadi karena setiap kali ada pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang, maka dibuat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya adalah di debit bagian lancar tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar 25 juta dan bagian lancar tagihan pinjaman kepada Pemda lain sebesar 30 juta. Sedangkan di kredit tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar 25 juta dan tagihan pinjaman kepada Pemda lain sebesar 30 juta. Tujuan kita mendebit bagian lancar tagihan adalah untuk mengurangi saldo, sedangkan tagihan pinjaman di kredit juga untuk mengurangi saldo tagihan. Selanjutnya, transaksi yang ketiga, dicapai kesepakatan penarikan pinjaman antara Pemda dan bank dengan nilai 180 juta dan Pemda berhasil melakukan emisi obligasi daerah yang dijual sebesar nilai nominal yaitu 200 juta. Jurnal finansialnya adalah di debit kas di kas daerah sebesar 380 juta, sedangkan di kredit utang dalam negeri sektor perbankan sebesar 180 juta dan utang dalam negeri obligasi sebesar 200 juta. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya adalah di debit perubahan sal sebesar 380 juta, di kredit penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri dari bank sebesar 180 juta dan penerimaan pembiayaan hasil penerbitan obligasi daerah sebesar 200 juta. Selanjutnya, transaksi yang keempat. Provinsi X memiliki 2 jenis investasi, yaitu investasi dana bergulir sebesar 80 juta dan investasi deposito berjangka sebesar 70 juta. Dana bergulir ditarik kembali sebesar nilai nominal yang diberikan, yaitu 80 juta. Deposito jangka panjang dicairkan dengan nilai nominal 70 juta. Pada saat pencairan deposito juga ada pendapatan bunga bulan terakhir sebesar 500.000. Jurnal finansialnya adalah di debit kas di kas daerah sebesar 380 juta, di kredit dana bergulir sebesar 80 juta, deposito jangka panjang sebesar 70 juta dan pendapatan bunga LO sebesar 500.000. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya adalah di debit perubahan sal sebesar 380 juta, di kredit penerimaan pembiayaan pencairan dana bergulir sebesar 80 juta, penerimaan pembiayaan pencairan deposito jangka panjang sebesar 70 juta dan pendapatan bunga LRA sebesar 500.000.
Selanjutnya, contoh transaksi pengeluaran pembiayaan. 1. Provinsi X membentuk dana cadangan. Perda tentang dana cadangan dibentuk sudah selesai dibuat. Selama 5 tahun ke depan, Pemda akan menyetor sejumlah tertentu ke dana cadangan. Surat keputusan pemindah bukuan dibuat menunjukkan setoran dana sebesar 100 juta rupiah. Dan dana cadangan tersebut digunakan untuk bangunan olahraga di masa depan. Untuk jurnalnya, pada jurnal LO, dana cadangan 100 juta rupiah di sebelah debit dan kas di kas daerah 100 juta rupiah di sebelah kredit. Lalu untuk jurnal LRA-nya, pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan 100 juta rupiah di sebelah debit dan perubahan sal di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. 2. Provinsi X memutuskan memberikan pinjaman kepada BUMD untuk menyokong kegiatan pendanaan perusahaan tersebut. Berdasarkan surat keputusan dan nota debit bank, diketahui sejumlah kas yang dipinjamkan ke BUMD adalah sebesar 75 juta rupiah. Selain itu, Provinsi X juga memutuskan memberikan pinjaman jangka panjang kepada Pemda lain sebesar 80 juta rupiah. Untuk jurnalnya, jurnal LO, tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar 75 juta rupiah di sebelah debit dan tagihan pinjaman kepada Pemda lainnya 80 juta rupiah di sebelah debit. Lalu kas di kas daerah sebesar 155 juta rupiah di sebelah kredit. Lalu untuk jurnal LRA-nya, pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman kepada BUMD 75 juta rupiah di sebelah debit dan pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman kepada Pemda lainnya 80 juta rupiah di sebelah debit dan perubahan sal 155 juta rupiah di sebelah kredit. 3. Provinsi X memiliki utang, bank, dan obligasi. Utang perbankan dan obligasi daerah jatuh tempo. Kedua utang tersebut merupakan utang yang jatuh tempo sekaligus. Jumlah utang bank yang jatuh tempo dan dibayar adalah 180 juta rupiah. Sedangkan jumlah utang obligasi yang jatuh tempo dan dibayar adalah 200 juta rupiah. Pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan bunga yang terkait sudah dicatat. Untuk jurnalnya, pada jurnal LO, utang dalam negeri sektor perbankan 180 juta rupiah di debit dan utang dalam negeri obligasi 200 juta rupiah di sebelah debit dan kas di kas daerah 380 juta rupiah di sebelah kredit. Untuk jurnal LRA-nya, pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok pinjaman kepada bank perubahan sal 180 juta rupiah di sebelah debit dan pengeluaran pembiayaan pelunasan obligasi daerah 200 juta rupiah dan perubahan sal 380 juta rupiah di sebelah kredit. Keempat, Provinsi X memutuskan untuk memberikan tambahan modal sebesar 240 juta rupiah pada BUMD miliknya. Untuk jurnalnya, pada jurnal LO, penyertaan modal Pemda 240 juta rupiah di sebelah debit dan kas di kas daerah 240 juta rupiah di sebelah kredit. Untuk jurnal LRA-nya, pengeluaran pembiayaan 240 juta rupiah di sebelah debit dan perubahan sal 240 juta rupiah di sebelah kredit. 5. Provinsi X membentuk dua jenis investasi, yaitu investasi pada dana bergulir 80 juta rupiah dan investasi deposito berjangka 70 juta rupiah. Untuk jurnalnya, pada jurnal LO, dana bergulir 80 juta rupiah di sebelah debit. Di sebelah debit, deposito jangka panjang 70 juta rupiah dan kas di kas daerah 150 juta rupiah. Lalu untuk jurnal LRA-nya, pengeluaran pembiayaan pembentukan dana bergulir 80 juta rupiah di sebelah debit dan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana deposito jangka panjang 70 juta rupiah di sebelah debit dan perubahan sal 150 juta di sebelah kredit.